Dari jauh Bapak dan Ibu berjuang untuk bagaimana pegawai ini dapat terangkat menjadi PNS atau setidaknya P3K. Kami hargai itu. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Dukung kami untuk bersama berjuang untuk ini bisa kita angkat dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Silakan Ibu Ketua GTK HNK, Guru Tenaga Kependidikan Honor non kategori plus 35 tahun atau 35 plus. Kami silakan Bu Desi Kadarsi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pimpinan Rapat pada rapat dengar pendapat pagi hari ini, dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih Bapak yang tidak terhingga kami ucapkan dari GTK HNK 35+. Insya Allah apa yang kami paparkan ini merupakan amanah ataupun aspirasi dari rekan-rekan kami honorer non kategori 35+ se-Indonesia Bapak. Insya Allah ini nanti akan dapat menjadi hasil dari pertemuan ini merupakan hasil yang terbaik dan dapat kami bawa pulang. Semoga nanti menghasilkan hasil yang terbaik untuk kami semua. Itulah harapan kami Bapak. Baik Bapak, terkait dengan adanya rapat kita pada pagi ini tentang rancangan revisi Undang-Undang dari nomor 5 tahun 2014, Bapak, kami terutama dari GTK HNK 35+ mendukung bahkan mendesak legislatif dan eksekutif untuk segera mengesahkan rancangan perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini, terutama khususnya pada pasal 131A hingga pasal 135A Bapak. Kenapa ini kami tekankan? Karena jelas pada poin pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014 diangkat secara langsung menjadi PNS dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Di sini Bapak, kami juga ingin menegaskan bahwa benar-benar kami bermohon kepada Panja Revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini, bahwa masalah usia ini benar-benar diperhatikan. Kami terutama Bapak, yang usia di atas 35 tahun ini sudah larut dalam usia kami dengan pekerjaan. Bukanlah kami selama ini tidak bisa lulus PNS, bukannya kami tidak ingin PNS, tetapi memang di masa kami bekerja, pembukaan untuk PNS ini jarang sekali terjadi Bapak. Bahkan ada yang hampir 10 tahun pengabdian belum juga dibuka untuk menjadi PNS. Jadi inilah yang membuat kami sampai saat ini masih terus menerus dengan usia kami dan terus bertambah Bapak. Jadi kami mohon ini benar-benar diperhatikan Bapak, usia untuk pengangkatan ini nanti menjadi PNS. Kemudian pada poin 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan. Kami berharap Bapak, data ini benar-benar final, data ini benar-benar diambil dari data kami para guru honorer yang betul-betul terdata di Dapodik Bapak. Kenapa ini kami katakan? Kami tidak ingin nanti Bapak, kami yang selama ini berjuang, kami yang bekerja, kami yang sudah betul-betul bekerja sebagai honorer, tetapi kami tidak terdata, bahkan tidak terangkat, karena lain-lain hal. Ini yang kami harapkan Bapak. Kemudian pada poin 3, pengangkatan PNS sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Kami tegaskan kami tegaskan di sini pada masa kerja Bapak.
kami yang guru honor ini perlu diketahui Bapak, bahwa kami ini ada dua model tingkatan daripada SK kami Bapak. Ada SK kami yang di-SK-kan oleh kepala sekolah dan ada SK yang di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Nah, ini jangan sampai nanti menjadi polemik pada saat pengangkatan Bapak. Kenapa ini saya katakan? Kami terus berjuang di daerah Bapak dan kemudian pemerintah daerah memberikan tempat kepada kami untuk kenaikan kesejahteraan. Jadi banyak di antara kami SK-nya dari honor komite, kemudian setelah pengabdian beberapa tahun hingga 5 tahun diangkat menjadi honor daerah. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap jika memang ada nanti revisi ini betul-betul disahkan, pengangkatan ini benar-benar dari SK pengangkatan kami yang pertama Bapak. Karena kalau dihitung pada SK nanti guru honor daerahnya atau diangkat dari APBD daerah, tentu kami tidak termasuk dalam 2014 itu. Karena banyak teman-teman kami baru mendapatkan pengangkatan SK itu di atas tahun 2014. Ini persoalannya Bapak. Jadi sekali lagi kami tekankan, mohon benar-benar pengangkatan ini berdasarkan SK pengabdian kami yang pertama Bapak. Karena hampir rata-rata guru honor yang ada di Indonesia ini yang sudah 35 tahun yang tidak bisa lagi mengikuti tes PNS ini Bapak, itu SK-nya masih SK kepala sekolah. Ini yang ingin kami tegaskan Bapak. Nah, terkait dengan adanya regulasi P3K yang saat ini juga sangat membuat kami galau Bapak. Bahkan sudah diturunkan bahkan berita-berita bahwa akan diturunkan P3K segera. Regulasi P3K yang akan diturunkan ini membuat kami menjadi galau Bapak. Jujur saja, kami dari seluruh honor guru tenaga kependidikan non 35+ selama ini merasa di PHP Bapak. Ini hanya merupakan angin segar diberikan kepada kami. Nyatanya sampai saat ini kami menganggap program P3K ini adalah program yang gagal Bapak. Saya tegaskan ini program yang gagal dan kami tidak mendapatkan sedikit pun keadilan terhadap kami para guru honorer yang sudah di atas 35 tahun. Jelas pada pasal 37.1 dan poin 5 PP 49 pada tahun 2018 bahwa hubungan perjanjian kerja pada P3K paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Inilah dasar kami Bapak. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 3 pasal 6 dan 7 bahwa ASN itu adalah PNS dan P3K. Di sini jelas perbedaannya yang sangat kuat Bapak. PNS adalah tenaga yang diangkat secara tetap, sementara P3K adalah tenaga yang diangkat dengan perjanjian kerja. Terutama pada poin 1 dan poin 5 pada PP 49 tahun 2018 itu Bapak. Artinya apa? Saat ini pun kami para guru honorer dan tenaga kepegawaian Pak, yang 35+ ini sudah dikontrak setiap tahun Bapak. Kami pun sudah dikontrak. Jadi untuk apa lagi? Ini terkesan Bapak, hanya bungkusnya saja yang kami diperbaiki. Bentuk kemasannya saja yang diperbaiki, tetapi isinya masih sama Bapak. Jadi jelas ini sama sekali menurut kami tidak berkeadilan dan betul-betul tidak memihak kepada kami guru honorer Bapak. Ini yang ingin kami tekankan Bapak. Dan kami sangat berharap sekali Bapak, dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, seperti yang dikatakan oleh saudara kami tadi dari Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia, tentunya kami sangat mendukung Bapak, kami sangat mendukung penuh. Dengan revisi inilah kami dapat mewujudkan cita-cita kami menjadi PNS Bapak. Inilah yang kami inginkan dan kami sangat berharap mendukung penuh kerja dari panja revisi undang-undang agar ini segera terwujud. Dan dengan memperhatikan apa yang telah kami paparkan tadi Bapak. Ini yang sangat kami harapkan. Kemudian Bapak, untuk masalah P3K, kami sama sekali dan kami sangat berharap sekali lagi Bapak, agar ini betul-betul dapat dihentikan, ataupun kami sangat berharap agar dari revisi, panja revisi undang-undang ini betul-betul memberikan angin segar kepada kami, sehingga kami tidak lagi di daerah-daerah merasa ketakutan, merasa galau dengan regulasi-regulasi yang akan diturunkan. Ini merupakan kecemasan kepada kami Bapak, tapi kami sekali lagi berharap agar revisi ini segera disahkan.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.